Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan-pertemuan kita termasuk pertemuan-pertemuan yang kita laksanakan di setiap pengajian, khususnya pertemuan kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah artikel yang menarik yang saya baca kemarin, yaitu artikel tentang bagaimana orang itu seringkali kecewa karena tidak mendapatkan pengakuan. Ilustrasinya sederhana. Ada seorang juara yang pada waktu itu yang diceritakan seorang juara bulu tangkis yang telah berjuang sedemikian rupa untuk mempertahankan piala di sebuah turnamen yang sangat bergengsi. Kebetulan dia itu bukan pemain utama, dia itu pemain pengganti yang pada waktu itu tidak terlalu diharapkan menang, karena dari 5 permainan yang dimainkan di dalam pertandingan itu, yang pertama single putra, yang kedua single putri, yang kedua ganda putra, yang kelima, yang keempat ganda putri, yang kelima ganda campuran. Jadi dikisahkan bahwa ganda pertama itu adalah ganda yang sangat diandalkan, sementara ganda yang kedua itu ganda yang tidak begitu diandalkan, dan kemudian ganda putri yang pada waktu itu sangat diandalkan itu disebut sebagai ganda yang memang peringkatnya itu menempati peringkat atas di dalam sebuah pertandingan yang sedang diselenggarakan. Sementara ganda putra itu peringkatnya peringkat bawah. Sementara pemain single putra dan putri itu pemain andalan yang diharapkan menang, dan ganda terakhir itu juga ganda yang sangat kuat yang diharapkan menang, karena beberapa kali ganda campuran ini menangkati peringkat 1, 2, dan 3 di level internasional. Nah, sementara ganda putra itu tidak diharapkan karena apa? Salah satu pemain ganda putra pasangannya itu sakit, sehingga dia tidak bisa diharapkan untuk menang, karena yang dipasangkan adalah pemain cadangan yang sama sekali tidak diharapkan, karena dia itu bukan pemain yang memang punya karakter sama dengan pemain yang digantikan, sehingga tidak diharapkan menang. Nah, ketika pertandingan itu dilaksanakan, tunggal pertama menang sehingga skornya 1-0. Ganda kedua kalah. Ganda pertama ternyata kalah, ganda putri kalah, ganda putri itu kalah. Jadi tunggal putra menang, ganda putri yang kedua kalah 1-1. Kemudian yang ketiga, tunggal putri itu kalah, sehingga menjadi 1-2 skornya.
Nah kemudian pemain yang keempat itu ternyata ganda campuran dibalik itu. Ganda campuran menang, skornya 2-2. Nah pada ganda terakhir, ya, ganda putra sangat pesimis karena ganda putra itu diwakili oleh salah seorang pemain yang tidak diandalkan. Semua pesimis. Tapi dari sikap pesimis banyak orang itu, pemain pengganti itu sangat optimis dan dia mengatakan, saya harus menang, saya harus menang, saya harus menang. Dan dia bermain all out. Dan pada saatnya ternyata ganda yang terakhir itu, ganda putra itu menang. Sehingga skornya itu menjadi 2-2. Kemenangan itu pun juga diraih dengan rubber set. Dan nyaris kalah. Karena pada set pertama itu kalah. Set kedua menang tipis. Dan set ketiga percaya dirinya luar biasa. Pemain ganda itu. Sehingga menang telak. Pada waktu itu skornya itu sangat jauh. Ya, sehingga semua orang melompat-lompat dengan girang. Tapi siapa yang diapresiasi? Yang diapresiasi itu adalah pemain utamanya. Itu pemain ganda utamanya itu adalah satu pemain yang memang diandalkan, sementara dia yang menjadi pemain pengganti itu tidak dianggap karena dianggap pemain pelapis yang tidak diapresiasi. Tentu saja dia sangat kecewa. Dia bermain sangat bagus, bermain all out dan di luar kebiasaan dia bermain. Dia memenangkan pertarungan bersama temannya itu, tetapi yang diapresiasi adalah temannya yang memang sejak awal diharapkan menjadi pemenang bersama pasangannya yang kebetulan sakit. Nah seperti itulah gambaran orang yang sangat kecewa itu. Dia diam saja. Dia berjalan ke tempat di mana dia mengambil raket sambil menunduk, dan mata tertuju bukan pada dia, tapi pada pasangannya. Dan di koran pun dia tidak disebut-sebut sebagai orang yang sangat berjasa dalam kemenangan itu. Dan itulah yang kemudian membuat dia itu mengatakan pada dirinya, satu saat saya harus bisa membuktikan bersama orang lain untuk menjadi pemain ganda yang hebat. Dan itu waktu berjalan, akhirnya sebagai pemain pengganti dia memilih teman gandanya dan punya komitmen untuk menjadi yang terbaik. Dan pada saatnya dia menjadi yang terbaik karena tekad yang kuat. Dia bangun mindset bahwa seorang yang pernah kalah bisa menjadi pemenang kalau ada kerja keras dan kerja cerdas. Itu selalu dia katakan pada dirinya sesuai dengan motivasi yang diberikan oleh pelatihnya. Jadilah pekerja keras dan cerdas. Dan yang terpenting dari itu adalah kerjakan semua dengan tuntas pada saat Anda bekerja. Dan yang terakhir dia mendapatkan nasihat dari gurunya, bekerjalah ikhlas untuk bisa menikmati pekerjaan Anda. Bekerja dengan hati. Ternyata sebagai pemain bulu tangkis dia bekerja keras untuk menjadi pemain yang terhebat, dan dengan akal sehatnya dia mencari peluang untuk menjadi yang terbaik dengan teknik permainan yang luar biasa. Dan pada saatnya dituntaskannya semua permainan itu dengan sangat menyukai dan mencintai permainan yang dilakukan, karena ada keikhlasan yang kemudian tumbuh pada dirinya ketika dia mengatakan, saya adalah pemain bulu tangkis dan saya harus menjadi pemain yang terbaik dalam bidang saya, yaitu pemain ganda terbaik. Dan jadilah pemain itu menjadi pemain ganda terbaik. Dan saya tidak perlu menyebutkan siapa namanya, tapi itulah pelajarannya berada. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, cerita itu juga pernah saya share dengan teman saya sama mubalik. Saya itu seorang mubalik yang alhamdulillah mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial saya, dari keluarga saya, dari teman-teman saya, sahabat saya, dari tetangga saya, sehingga saya tampil sebagai mubalik itu hampir tanpa beban dan bahkan menikmati. Jadi passion saya memang jadi mubalik. Sehingga teman saya yang menjadi teman sejawat itu pernah bertanya, "Oh Musib, saya lihat Anda tampil dalam ceramah-ceramah Anda tanpa beban. Apa resepnya?"
Saya cuma mengatakan saya mencintai apa yang saya lakukan. Apapun kata orang tentang diri saya ketika saya tampil untuk berceramah, saya tidak akan mendengarkan, karena saya menikmati. Tapi saya selalu mendengarkan kritik-kritik dari semua orang agar saya selalu menjadi lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, sementara dia mengatakan, ya itulah yang membuat Anda itu mencintai apa yang Anda lakukan. Saya punya masalah, Pak Muslim. Apa masalahnya? Dalam banyak kesempatan saya bertablik, saya tidak mendapatkan apresiasi dari audien, dari jamaah. Dan saya heran. Keluarga saya juga tidak pernah mendengarkan ceramah saya dan tidak pernah mengapresiasi ceramah-ceramah yang saya berikan. Padahal saya sudah bekerja secara optimal untuk menyiapkan semuanya itu. Sehingga pada suatu saat saya berusaha menyiapkan semua ceramah yang ingin saya ceramahkan dengan persiapan prima. Tetapi sekali lagi, apa yang setelah saya siapkan dengan sebaik-baiknya itu tidak mendapatkan apresiasi yang cukup memadai. Saya tetap saja diperlakukan seperti saya yang dulu. Karena pada saat saya itu tampil, saya harus tampil bersama dengan mubalik yang sangat terkenal, di mana saya pada waktu itu tidak dianggap sebagai orang yang penting, sehingga saya kecewa. Nah, atas apa yang dikatakan teman saya itu, saya mengatakan, itulah kata kuncinya, ikhlaslah bekerja karena Allah, sehingga Anda tidak berharap apapun dari siapapun ketika Anda bekerja, dan Anda tidak perlu mendengar, melihat, mencermati apa yang dikatakan orang ketika Anda bekerja, termasuk ketika Anda berceramah. Ceramahkan dengan hati, dan kalau tidak ada orang yang mengapresiasi diri Anda, Andalah yang harus mengapresiasi, yang pertama kali mengapresiasi diri Anda sebelum Anda berharap orang mengapresiasi apa yang Anda lakukan. Dan yang terbaik bagi kita adalah jangan pernah kita kecewa dengan apa yang telah kita lakukan secara optimal, karena kita harus yakin bahwa Allah bersama diri kita. Karena yang kita cari hanya satu, ridha Allah. Itulah yang selalu saya sampaikan pada teman saya itu. Dan alhamdulillah pada saat itu dia mengatakan, saya akan melakukannya dan mencobanya, Pak Muslim. Alhamdulillah sekarang dia menjadi orang hebat. Karena apa? Dia tidak peduli di mana dia berceramah, dia selalu tampil prima. Meskipun hanya menjadi mubalik kecil, dia selalu tampil prima. Sehingga ceramah-ceramahnya itu diapresiasi dengan baik oleh jamaahnya yang ada di masjid-masjid pada dia berceramah, dan dia tidak pernah berpikir siapa yang mengundang. Siapapun yang mengundang, dia akan hadir dengan kehadiran yang prima. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik dengan kehadiran yang terbaik, dan disitulah dia merasa puas. Dan ketika satu saat dia berdialog dengan saya kembali, saya tanya, gimana? Ada perubahan? Alhamdulillah, Pak Muslim. Saya senang dengan apa yang saya lakukan, karena saya yakin apa yang saya lakukan dengan ikhlas karena Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun semua orang tidak menyukai apa yang saya lakukan. Inilah yang selalu saya sampaikan, jadilah orang yang ikhlas di dalam bekerja, bekerjalah dengan hati, sehingga kita tidak akan mengalami kekecewaan ketika kita mengerjakan apapun yang kita kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya ucapkan ini, sekaligus saya ingin menjawab bagaimana kita melihat, mencermati, memperhatikan kemunafikan yang ditampilkan oleh orang. Saya katakan topeng kemunafikan itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau orang itu bermain untuk mendapatkan citra, pengakuan dari orang, disitulah orang akan berusaha memakai topeng-topeng yang dia pakai dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dan penghormatan dari orang. Dia bisa saja melakukan tindakan-tindakan yang sangat ekstrim, yang luar biasa untuk mendapatkan citra terbaik. Pada saat itu sebenarnya dia itu tidak tampil dengan dirinya sendiri, tapi tampil menurut apa yang dituntut oleh orang. Dia menjadi orang menurut apa kata orang. Dia tidak tampil menurut apa kata hatinya. Dan orang seperti itu lelah.
Tapi orang-orang yang seperti ini banyak bisa kita saksikan di depan mata kita. Oleh karenanya saya mengatakan, mari kita intip topeng-topeng kemunafikan yang bisa kita lihat di depan mata kita. Tidak hanya dengan mata kepala kita, tapi juga dengan mata hati kita, dengan basirah kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu memberi ilustrasi begini. Kalau sekadar berkata bohong, jika dipercaya mengkhianati, jika berjanji tidak ditepati, rasanya 3 ciri kemunafikan itu sudah kita pahami sejak kita masih kecil. Karena kita sering mendengar hadis Rasulullah yang dinyatakan oleh para mubalik. Di dalam sebuah sabdanya Rasulullah menyatakan, ayatul munafiki thalath. Ciri kemunafikan itu ada 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Indikator kemunafikan pada diri orang munafik itu ada 3. Apa itu? Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara, ia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji, ia mengingkari. Wa idza tumina khana. Jika diberi amanah, dia berkhianat. Inilah kemunafikan yang disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan nifaq. Dan itu merupakan sifat tercela bagi setiap orang. Orang yang melakukan tindakan nifak disebut munafik. Dan ciri orang munafik, kata Rasulullah, ditegaskan ada 3. Kalau ngomong, selalu berbohong. Kalau janji, selalu mengingkari. Kalau dipercaya, selalu berkhianat. Tetapi di dalam hadis yang lain bahkan ditegaskan oleh Rasulullah dengan penegasan yang lebih panjang. Rasulullah mengatakan, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal yang ketika 4 hal itu ada pada seseorang, ia bisa dikatakan sebagai orang munafik. Dia bisa dinyatakan sebagai orang munafik yang sebenarnya. Orang munafik yang sebenarnya itu ada pada orang yang punya ciri 4 hal. Maka dikatakan oleh Rasulullah, wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa terdapat padanya satu bagian dari yang 4 hal itu, berarti ada padanya satu bagian dari kemunafikan, sehingga ia meninggalkannya. Jadi kalau ada orang yang punya 1 ciri saja dari ciri yang disebutkan oleh Rasulullah dengan 4 ciri, oleh Rasulullah dikatakan dia sudah punya unsur kemunafikan di dalam dirinya. Sampai kemudian dia mau meninggalkan sesuatu yang menjadi ciri khas orang munafik itu. Nah, apa yang dinyatakan Rasulullah itu? Idza tumina khana. Apabila diberi amanat, ia khianat. Sama dengan hadis yang saya sebut sebelumnya. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara, dia berdusta. Sama juga dengan hadis yang sebelumnya. Wa idza ahada adara. Kalau berjanji, ia selalu menyelesaikan atau mengingkari. Sama dengan hadis yang sebelumnya. Dan ada tambahan, wa idza khasama fajara. Dan apabila bertengkar, ia curang. Khasama itu bertengkar, berseteru, curang, berkelahi, curang. Nah, kata khasama di dalam hadis ini seringkali kemudian dielaborasi pemaknaannya dengan pemaknaan berkompetisi, bertanding. Kalau orang itu bertanding, berkompetisi, berperang, kok melakukan kecurangan, itu ciri orang munafik. Nah, sekarang kontestasi politik di seputar kita juga kemungkinan mengandung kecurangan. Persaingan dalam dunia bisnis bisa mengandung kecurangan. Dan pertarungan-pertarungan serta kompetisi di dunia olahraga pun bisa mengandung kecurangan. Dan masih banyak lagi dalam kegiatan-kegiatan apapun orang itu bersikap curang. Nah, kecurangan itu adalah bagian dari ciri orang munafik. Nah, dalam dunia pendidikan ada nggak kecurangan?
Coba kita cermati. Dalam wilayah kemasyarakatan ada nggak kecurangan-kecurangan yang bisa kita cermati? Di dalam dunia seni bisa nggak orang itu melakukan kecurangan? Dia dicermati. Nah sekarang ini banyak topeng-topeng kemunafikan yang hadir pada diri orang ketika orang berkompetisi dalam dunia politik, dalam dunia bisnis, dan dalam dunia olahraga utamanya. Kita melihat itu. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merasa sukses meskipun mereka telah melakukan manipulasi di dalam berkompetisi. Dan sekarang orang tampil berdandan pun itu sebenarnya telah melakukan tindakan-tindakan yang seperti apa yang dikatakan sebagai ciri kemunafikan. Orang tidak mau dilihat atau dianggap orang sebagai dirinya apa adanya. Orang tidak akan selalu berani tampil secara natural. Muncullah penampilan kosmetika yang antara lain pernah saya katakan di dalam tablik saya, dakwah saya, ceramah saya. Sering kalau kita lihat di dalam acara apapun ya, acara walimatul urus misalnya, di dalam acara pernikahan, orang semuanya berdandan dengan dandanan yang membuat dia tampil cantik dan ganteng. Yang laki-laki memakai pakaian yang terbaik dengan dandanan yang terbaik, yang perempuan apalagi bahkan sebelum kondangan, sebelum datang ke walimatul urus acara itu, masuk ke salon dulu untuk mempercantik diri. Dia tampil dengan tampilan kosmetika sehingga ketika dilihat orang tampil cantik, lebih cantik dari dirinya ketika tampil secara natural. Tapi begitu sampai di rumah habis, karena apa? Kosmetik yang dia pakai sudah hilang. Dia kembali asli seperti apa adanya. Nah, orang-orang yang tampil seperti ini adalah orang-orang yang sebenarnya lelah. Karena apa? Dia harus memoles diri dengan tampilan-tampilan kosmetika yang bermacam-macam, termasuk tampilan kosmetika dengan pencitraan-pencitraan yang dia buat. Berusaha untuk tersenyum pada sedang sedih. Berusaha untuk menangis, untuk membuat orang iba. Belajar untuk berkata lembut, padahal sesungguhnya dia orang yang kasar. Harusnya tidak begitu. Ketika kita belajar untuk berkata lembut, belajarlah dengan ketulusan hati. Sehingga benar-benar berkata lembut itu menjadi sesuatu yang kita nikmati dan secara natural bisa kita tampilkan. Ketika kita tersenyum, belajarlah untuk tersenyum secara natural, tidak usah dibuat-buat. Ketika kita mau menangis, menangislah, tidak usah dibuat-buat. Jadilah orang yang tampil secara natural apa adanya. Dan bahkan keberhasilan orang itu akan membuat dirinya tenang. Karena apa? Orang tidak mengada-ada ketika tampil. Berpakaian sewajarnya, berdandan sewajarnya, berbicara sewajarnya. Itulah yang membuat orang itu tenang. Makanya ketika saya ditanya oleh teman-teman saya, Pak Musid, cobalah ketika memberi pengajian secara daring itu dibuat dengan kemasan-kemasan yang terbaik sehingga orang tertarik. Saya jawab dengan jawabannya ringan, itu yang tidak saya inginkan. Saya ingin tampil apa adanya aja, dan saya pakai Facebook saya ini untuk menampilkan diri saya seperti apa yang ada pada diri saya. Saya ingin berkata-kata, ingin berceramah seperti apa yang ingin saya ceramahkan, dan itu muncul dari lubuk hati saya yang paling dalam. Apa yang saya katakan itulah sesuatu yang selaras dengan kata hati saya. Saya tidak akan mengada-ada. Bahwa orang tidak mengapresiasi terserah. Orang tidak nyaman mendengarkan apa yang saya katakan terserah, karena saya tidak mungkin selalu menuruti apa kata orang. Saya ingin tampil seperti apa yang saya inginkan. Bahwa orang kemudian setuju terserah mereka, karena saya harus mengatakan inilah saya, dan saya akan mengatakan apapun yang ingin saya katakan kalau saya yakin bahwa apa yang saya katakan itu memang baik dan harus saya katakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita bicara tentang orang-orang munafik, minimal saya mendapatkan pengertian bahwa tindakan yang sifatnya artifisial, tidak sesungguhnya. Sifat topeng itu melekat pada dirinya, sehingga ketika dia bertemu dengan lingkungan orang-orang saleh, berpura-pura menjadi orang saleh. Tapi sebaliknya ketika bertemu dengan teman-teman yang menyimpang, ia juga seperti orang menyimpang.
dia akan selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena apa? Orang-orang seperti ini itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak punya kepribadian yang jelas. Alhamdulillah. Jadi tipe pertama adalah orang yang sebenarnya tidak beriman seperti imannya orang Islam, tetapi tampil seperti orang Islam sehingga orang terkecoh. Nah, ada tipe kedua yaitu orang-orang yang di dalam hatinya itu sebenarnya sudah mengaku Islam, tetapi tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, dan akhlaknya itu tidak menjadi sesuatu yang selaras dengan konsep akhlak Islam. Akhlak utamanya itu bukan akhlak Muslim. Dia suka ngomong jorok, dia suka berbohong, dia suka menipu. Dia selalu mengusik, mengganggu, tidak menenteramkan orang. Kata-katanya itu banyak yang menyakiti hati orang. Tidak ada kelembutan di dalam kata-katanya dan sikapnya. Akhlak yang buruk. Nah, orang seperti ini digambarkan seperti orang kafir sebenarnya. Tetapi sesungguhnya tidak tepat gambaran orang kafir seperti ini. Para ulama menggambarkan diri orang ini sebagai orang yang fasik. Dia bukan orang kafir, karena apa? Dia itu sebenarnya punya pengakuan terhadap Islam. Hatinya mengatakan, saya ini Muslim. Tapi akhlaknya itu tidak selaras dengan akhlak Muslim. Sehingga dia disebut orang fasik. Ini, kata para ulama, bisa masuk surga nanti setelah menerima siksa yang pedih di akhirat. Karena apa? Karena kefasikan yang dilakukan. Nah, sekarang ini ada nggak orang Islam yang sebenarnya dia itu punya iman sebagaimana iman akhlak Muslim, menyimpang akhlaknya dari akhlak-akhlak yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang Islam. Dia menjadi orang yang tiba-tiba berakhlak mazmumah, tidak berakhlak mahmudah. Dia tiba-tiba berakhlak buruk, tidak berakhlak terpuji. Nah, orang ini memang mengaku beriman, tapi pengakuan imannya itu tidak tumbuh menjadi perilaku. Akhlak yang seharusnya muncul di dalam dirinya itu bukan akhlak sebagai seorang Muslim. Akhlaknya, perilakunya itu jauh dari spirit Al-Quran dan Sunnah. Dia dengan nyamannya berbohong, dan disusullah kebohongan itu dengan kebohongan yang lain karena dia punya kepentingan duniawi yang sangat besar. Tetapi karena kepiawaiannya di dalam menyembunyikan dirinya sebagai orang yang disebut munafik, mungkin pada suatu saat dia tidak terlihat aibnya karena dia berhasil menutupi aib-aib itu. Tapi kita harus ingat bahwa Allah akan membuka aib siapapun. Ketika Allah sudah berkehendak untuk membuka aib siapapun, akhirnya orang itu akan ketahuan bahwa memang dirinya tidak pantas menyebut dirinya sebagai seorang Muslim, karena betapapun dia tidak akan menjadi orang yang betul-betul Muslim karena akhlak-akhlaknya tidak selaras dengan akhlak-akhlak seorang Muslim. Sekarang ini kita lihat misalnya banyak orang yang mengaku Islam, KTP-nya Islam, dan keperimanannya itu sebenarnya ada di dalam Islam, tetapi akhlaknya terpuruk. Karena apa? Karena tuntutan zaman. Saya pernah satu saat itu mengkritik mahasiswa saya yang berjilbab dan rajin sholat, tetapi dia seringkali meremehkan teman-temannya dengan kata-kata yang kadang-kadang bisa menyakiti hati temannya itu. Saya katakan, cobalah Anda belajar untuk berislam dalam bertutur kata, supaya apapun yang Anda katakan tidak menyakiti hati orang. Ya, karena saya sebagai dosen, dia tidak marah. Tapi mungkin saja dia tidak nyaman dengan apa yang saya katakan. Tetapi ini harus saya katakan. Saya berkali-kali ditegur teman-teman saya, sahabat saya, Pak Muslim, hati-hatilah di dalam mengucapkan sesuatu, karena boleh jadi apa yang Pak Muslim ucapkan itu bisa berdampak buruk, karena barangkali apa yang Pak Muslim ucapkan itu bisa menyinggung perasaan orang, menyakiti hati orang. Saya katakan terima kasih.
Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita belajar di sejarah, para sahabat itu berhati-hati untuk tidak terjebak pada kemunafikan itu, baik kemunafikan dalam arti yang sesungguhnya yang disebut nifak akbar, yaitu kenafikan seorang yang mengaku muslim tetapi tidak memiliki keimanan atas dasar Islam, atau nifak asghar, orang yang sebenarnya mukmin dalam arti beriman betul, tetapi dia belum mampu untuk menerjemahkan imannya di dalam akhlak yang terpuji. Kedua-duanya jelek, baik nifak asghar maupun nifak akbar itu jelek. Nifak akbar itu kemunafikan orang yang sebenarnya hanya mengaku muslim saja tetapi imannya tidak tumbuh. Sementara nifak asghar adalah orang-orang yang sebenarnya punya iman di dalam Islam tapi belum mampu menerjemahkan imannya itu di dalam akhlakul karimah. Pengakuan imannya itu belum tumbuh menjadi perilaku. Nah, satu saat saya membaca sebuah riwayat dari seorang yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in, yang mengatakan, aku bertemu dan berteman dengan 30 sahabat besar Nabi Muhammad SAW yang selalu merasa ketakutan bila digolongkan sebagai orang munafik. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyombongkan keimanan dan kesalahannya ataupun membual dengan bualan apapun yang bisa membuat dirinya itu termasuk orang-orang yang disebut munafik. Jadi orang yang beriman dengan iman yang sungguh-sungguh itu tidak pernah dia menyombongkan diri dengan apapun yang dimilikinya, termasuk keimanannya, dengan cara meremehkan orang lain dan melakukan celaan terhadap orang lain. Dia tidak akan menyombongkan kesalahannya. Dia lalu berjalan lurus saja, tidak ingin menampakkan kesalahannya pada orang lain, apalagi mengatakan kesalahannya pada orang lain dengan sikap sum'ah. Dan tentu saja orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Dia selalu ingin berkata jujur, apa adanya, apa yang dikatakan, itulah apa yang ada di dalam hatinya. Demikianlah orang itu berhati-hati, selalu takut untuk menjadi orang yang munafik karena bisa terjebak pada sifat-sifat orang munafik. Dia bisa berbuat sesuatu yang bertentangan dengan apa keadaan hatinya. Sehingga muncullah keraguan-keraguan di dalam dirinya yang pada saatnya dia sulit untuk menjalankan Islam secara penuh. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu berada dalam kemunafikan kalau betul-betul orang itu bermohon kepada Allah untuk bisa berjalan di jalan yang benar. Orang yang beriman akan selalu bisa menyisihkan akhlak-akhlak yang buruk dan kemudian berupaya untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Dan Allah selalu hadir pada diri orang yang beriman untuk membimbing orang yang beriman menjadi orang yang berakhlak karimah, sehingga imannya itu tumbuh menjadi akhlak karimah. Dan itulah orang yang betul-betul ingin menyempurnakan imannya, sehingga Rasulullah mengatakan dengan bahasa yang akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna adalah orang yang akhlaknya itu terpuji, akhlaknya itu tampil sebagai akhlak yang terbaik. Ahsanuhum khuluqa. Sekali lagi, kalau kita ingin mewujudkan iman di dalam tindakan, mari kita belajar untuk berakhlak karimah. Dan dengan akhlakul karimah, insya Allah kita tidak akan terjebak menjadi orang-orang munafik yang bisa jadi selalu tampil dengan topeng-topeng kemunafikan untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang beriman, padahal tidak ada iman di dalam dirinya, atau karena imannya masih lemah, dia terjebak di dalam tindakan-tindakan yang mengisyaratkan dia berakhlak yang tidak baik, dan padahal akhlak yang tidak baik itu tidak akan muncul dari orang-orang yang betul beriman. Mari segera kita hilangkan bibit-bibit kemunafikan di dalam diri kita, dan mari kita jauhi hal-hal yang menimbulkan kemunafikan, yang menumbuhkan kemunafikan di dalam diri kita, sebelum kita benar-benar terjebak di dalam kemunafikan yang sesungguhnya. Sekali lagi, mengintip kemunafikan di depan mata kita itu sangat mudah. Kita bisa melihat dengan mata kepala. Tetapi pada saatnya, orang-orang munafik itu sekarang semakin piawai untuk menampilkan diri, sehingga banyak orang yang terkecoh dengan kemunafikan-kemunafikan yang mereka tampilkan.
Banyak orang yang sebenarnya tidak punya iman, seolah-olah menjadi orang yang beriman dengan tampilan kosmetika. Banyak orang yang sebenarnya punya iman, tetapi karena tergoda oleh godaan dunia, dia tiba-tiba menjadi orang-orang munafik karena perilakunya itu seperti perilaku orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Inilah yang seharusnya kita jauhi, dan marilah kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita agar kita terjauhkan dari sifat-sifat orang munafik seperti apa yang telah saya jelaskan di dalam ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.